Bolo-bolo dalam Sang Kristus, bulan November adalah bulan yang spesial untuk kita semua. Karena kita berdoa untuk arwah semua orang. Sering kita mendengar, kita kan sudah ikut Yesus, jadi otomatislah kita masuk surga. Tunggu dulu. Siapa yang kalau hari Minggu sowan Gusti tidak mandi dulu? Kayaknya jarang ya yang seperti itu. Ya sekurang-kurangnya raup atau cuci muka lah. Sowan Gusti itu juga kita pakai untuk menggambarkan perjalanan kita setelah kematian. Nah mungkinlah kita berkotor-kotor sowan Gusti. Pasti kita dibuat pantas dulu untuk manunggal dengan Gusti. Itulah mengapa kita percaya adanya api penyucian sebelum kita memasuki hidup abadi. Apanya yang dibersihkan? Ya dosa-dosa kita yang banyak itu. Kan sudah mengaku dosa, sudah sakramen tobat, sudah mengakui dosa di hadapan Tuhan, sudah beres urusannya. Tuhan pasti mengampuni. Lupa ya, dosamu itu bukan hanya sama Tuhan, tapi melukai juga sesama manusia. Oke, kamu sudah mengaku dosa, sudah sakramen tobat, tapi apa jaminan sesamamu yang terluka sudah mengampuni kamu? Dosa itu membuat kita tersiksa di hadapan Tuhan dan sesama. Hubungan kita rusak dengan Tuhan, hubungan kita rusak dengan sesama. Bukan Tuhan yang menyiksa kita, tapi perbuatan-perbuatan kita sendiri itu yang membuat kita tersiksa. Kita ini anak-anak Tuhan, sudah selayaknya kita melakukan kebaikan. Itu sebabnya kalau kita melakukan yang sebaliknya, kita merasa tersiksa. Sama, kalau bapak ibu kita itu orang baik, kita juga akan merasa tersiksa kalau kita berbuat sebaliknya. Misalnya, bapak kita ketua RT, lalu kita party-party sama teman-teman kita sampai malam, lalu mengganggu tetangga kiri dan kanan. Besoknya kita pasti tersiksa. Karena kita mempermalukan jati diri orang tua kita. Itulah yang terjadi saat kita berdosa. Siksa dosa itu timbul dari hubungan kita dengan Tuhan, dan itu disebut siksa dosa abadi. Siksa dosa yang timbul dari hubungan kita dengan sesama itu yang disebut dengan siksa dosa sementara. Sakramen tobat dan pengakuan dosa, penyesalan kita di hadapan Tuhan menghilangkan siksa dosa abadi. Tapi siksa dosa sementara belum hilang. Dosa kita sama seperti paku tertancap pada tembok. Sakramen tobat mencabut paku itu, tapi lubangnya masih ada. Rahmat indulgensi yang kita mohonkan bagi mereka yang sudah meninggal adalah rahmat supaya entah bagaimana Tuhan, kami tidak tahu, kami mohon lubangnya ditutup. Memohonkan rahmat indulgensi bagi mereka yang sudah meninggal sangat penting. Kita tidak tahu siksa dosa mereka yang masih mereka rasakan saat mereka meninggal. Kita yang hidup ini hanya bisa memohonkan supaya semua kotoran itu lenyap dan mereka sowan Gusti dengan pantas. Kalau yang sudah didoakan sudah masuk surga, bagaimana? Apakah doa kita akan sia-sia? Tidak ada doa yang sia-sia. Tuhan punya kebijaksanaannya sendiri untuk mengirimkan doa-doa kita itu bagi mereka yang tidak pernah didoakan. Selamat berdoa, yang rajin dan tekun ya, bolo-bolo dalam Sang Kristus. Berkah dalam.